Ibu Rambu Kalora Manis, Mama Yulen selaku anggota DPR dari Partai PAN, Napatemberi Birihinggu Ayah Pendita, teman-teman tim Napatemberi Birihinggu Ina Ama Buku Apu Tuya Mamu Eri Ayah Nyuta Kembul Daba Nama Lingu Lakuatak Praing Layu. Teman-teman pihak keamanan dan teman-teman Panwas atau penyelenggara, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur. Panamung 60 tahun kita tak ketua makin kalian beliau. Saya cerita sedikit juga perkenalan karena sebagian besar sudah kenal saya, tapi ada beberapa yang belum kenal. Supaya wadana guru wadana kudula SD yang data tanda yang data namu ya. Yang KP kalian bikin nyum. Nah, saya Frankie Rangambani, bapak saya dari Lewang, mama saya juga dari Canberra begitu. Mama saya di Kabihu Pamakat dan Lebak Ruku begitu. Ini makalian di Panuang, ini talapan doai. Ya kalau tu ya terus praing patu ya begitu. Jadi sebenarnya kita semua ini keluarga. Yang kedua, saya kerja di pemerintah Yana sudah 24 tahun. Sudah pernah diceritakan jadi camat di kota Wengapu, jadi kabak Pemdes. Walatunggain 2011 di kampung sana saya datang waktu saya masih kabak Pemdes. Itu di awal situ sudah baru kita ngomong tentang rencana pemekaran ini desa. Itu disambut meriah dan sebentar akan dijelaskan kenapa baru sampai hari ini semua kelengkapan itu bisa ada. Nanti wewenangnya Bapak Bupati. Tapi saya mau sampaikan gambaran dari kenapa kita harus ya kata tuamanya narehi nakulamotu di tanggal 27 bulan 11 nanti kita ya kata pindi gambar bikin nah tapi dia pakai sehat na nomor hau bikin nah ning ma alasan selain mata pani Pak Kalembing tadi. Tapi saya seperti apa yang dijelaskan Pak Pendeta Yosua tadi, saya menggambarkan dari sisi kinerja Napreta. Bapak Mama sekalian, saya Pak Kalembing Nyumi Layuh, saya kasih tahu, seorang pemimpin bukan sekedar hanya dia punya kemampuan untuk memimpin, untuk menjawab persoalan masyarakat, tapi harus ada sebuah hal baik, niat tulus dalam hati untuk dia menjawab persoalan yang ada. Kalau pada taraf itu ada dalam hati dan pikiran niat baik, dia akan menjawab seperti apa yang dilihat hari ini oleh Bapak Mama sekalian. Dari Indonesia Merdeka mungkin hina nataka ya na Anda. Ya toh? Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Dan saya juga sering sebut di panggung-panggung Pak Pendeta Yosua. Kenapa? Karena baru Pak Christopher Praing saja yang melakukan itu. Gimana Pak Christopher Praing mau melakukan itu? Selain karena sekolah pemerintahan, selain karena berbagai latar belakang dan pengalaman, beliau punya hati. Dia berpikir, gikehama nakalemi juga lah, dia apa Anda lakuna, dia pawaida, semua yang dipikirkan itu. Dan itu dibuat dalam kondisi yang terbatas. Waktu 3 tahun setengah, saya juga masih bisik tadi Tuya. Kenapa Tuya berpikir berusaha untuk optimalkan ini anggaran, ini dana untuk menjawab sekian banyak persoalan. Karena saya punya tanggung jawab, saya punya rasa untuk bagaimana juga menjawab persoalan yang ada di tengah keluarga. Dan Bapak Mama sekalian, saya tanya, ini tadi cerita pergantian kepemimpinan, kenapa tidak ada yang buat buka jalan di sini? Kenapa Daning pemimpin nama tak ketua mata nyuta liu? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak hot mix dari dulu itu jalan di selatan? Kenapa tidak hot mix terus itu jalan sampai di Tanah Rara sini, di Walatunggasan? Kenapa Bapak Mama? Kenapa baru di zamannya Bapak Christopher Praing? Saya jawab, baru di zamannya Bapak Christopher Praing, beliau menetapkan niat dan keinginannya untuk menjawab persoalan masyarakat. Mana Pak Daduna? Kasihan keluarga. Di sana paling membutuhkan. Timur selama masa periode Pameha sudah sebagian besar dijawab. Barat juga sebagian besar sudah dijawab. Kalau berpikir dari latar belakang alasan karena asal usul, karena keluarga, beliau tidak akan jawab yang di selatan. Tapi karena berdasarkan kebutuhan masyarakat, beliau menjawab persoalan yang di selatan tadi yang diceritakan. Hampir sudah mau selesai jalan di selatan. Dan masyarakat selatan mengakui dan juga mendukung.
serta menyampaikan secara resmi di forum ini untuk menyatakan bahwa kita akan mendukung Bapak untuk pangalannya handakangki untuk 2 periode. Jadi bukan sekedar Jakarta Peni ini, kenapa masyarakat begitu percaya sejalan dengan hasil survei namanya Pak Christopher Prain bukan hanya sekedar Pak Kalembi, tapi biar Pak Kalembi tapi jangan ada peduli menjawab negara hukum nyimi Kalembi dang lo dinamo. Yang dikatakan dalam berpemerintahan itu bagaimana seorang pemimpin mendapat kepercayaan saat dia mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Itu baru pemimpin. Jadi tidak lagi kalau kita mau maju begini baru kita omong kenapa nggak jaga kunjadi pani baru waktu Tamama jadi wakil bupati kan dorama. Kenapa tidak buat? Waktu Bapak jadi bupati waktu itu kenapa Bapak tidak buat? Bapak tidak menyelesaikan persoalan ini. Itu bedanya seorang pemimpin. Beda cara memimpin, beda pengalaman, beda pengambilan keputusan. Itu yang membedakan Bapak Christopher Prain. Dan itu yang membuat saya sendiri termotivasi untuk terus mendukung beliau. Dan dalam hal ini waktu beliau mengajak saya untuk bersama-sama, saya menyatakan siap untuk mendukung. Karena saya melihat bahwa ada harapan untuk Sumba Timur lebih baik di tangan seorang pemimpin yang memang memimpin untuk menjawab kebutuhan persoalan masyarakat. Itu kita harus berikan respon. Dan saya sangat berharap di sini, di Walatungga di sini, Bapak Mama sekalian, jika kita rasa kami ini sudah negara kami ada ya, sudah kalau Pak Bupati negara Namang Elulu, kalau saya juga sudah pengalaman lah, kita sudah sering ketemu masyarakat, kita rasa juga masyarakat punya respon, kita rasa. Lain memang kalau respon masyarakat itu kurang baik. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Sejalan juga dengan Pandamang Najuta, yaitu ya Kanjaran Damang ya sudah biasa kita tunggang ya toh kita wikaningnya jangan tambuhan palaku kadang kita lepas sudah kendali sudah tahu jalan itu Kanjaran Damang jangan tambuhan pangaliti pahangiara labaga dulu pasti na pahangiara juga nenjara jangan Kanjaran Damang itu juga pemimpin. Kalau pemimpin biasa dengan kondisi masyarakat terbuka transparan dia gampang bangun komunikasi dia peka terhadap kebutuhan masyarakat gampang untuk datang. Ini kayak macam itu ya tadi yang menyampaikan rasa hati keluarga gampang katakan bukan hanya soal pekalending tapi karena beliau membuka diri untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini yang kita mau lanjutkan kalau Tuhan berkenan dan masyarakat di sini saya pikir tidak usah kita ragukan lagi. Saya harus memberikan apresiasi kepada keluarga besar di Walatungga sini. Responnya di antara kami keliling di mana-mana, salah satu respon yang luar biasa di Walatungga sini. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin di sini ada teman saya kecil, Bogar mana dia Bogar? Bogar. Kau berdiri dulu. Bogar. Nyum jangan kalau di legislatif nyum belok-belok kiri kanan tidak apa-apa sudah. Kalau ini kali jangan sudah. Ani nyum kita kawan kecil. Nyum tidak kenal yang lain umbo. Paling kita dua yang kenal kawan di pasar impres kita. Ya, dukung sudah sehati karena 90% ke atas di sini. Bogar baik. Saya kasih tahu ini kenapa. Tidak usah saya cerita Pak Christopher Prain karakter seperti apa Bekalimbi. Saya juga tidak usah saya cerita siapa saya. Para banyak Bogar. Begitu. Dari saya kecil sampai saya besar sama-sama. Cuma dia pulang ke sini. Pitina anak tuh ya kali yo juga pengalang aku larang makan aja di sana tuh jadi tidak ketemu. Tapi kalau ketemu begini saya senang. Saya memberikan gambaran di mana-mana juga. Pemimpin dia harus akrab dengan masyarakat. Supaya masyarakat bisa membangun komunikasi yang mudah dengan kita. Supaya apa? Supaya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gampang disampaikan. Dan gampang juga kita sebagai pemimpin. Dan ini pertemuan yang ke-300 lebih sudah, mau 330. Saya, Bapak Mama sekalian, kalau untuk kepentingan politik, titik ini terlalu banyak yang kita belum layani. Tapi Pak Bupati perintahkan saya, Ferry, kau terus jalan. Keliling sepanjang waktu. Di mana masyarakat ajak kau, undang kau pergi. Yang pertama di sana kau lihat langsung, kau ketemu langsung. Kalau saya keluarga besar sudah kenal, kau perkenalkan diri, kau sampaikan ide gagasan, karena Kalembi dia tahu juga siapa dan apa yang akan kau buat. Yang ketiga yang tidak kalah penting, hurumu hada Kalembimu, apa yang mereka harapkan di sana. Lihat langsung kebutuhan. Yang akan datang mai lah yohu, tu yang boleh omong saja jangan taphamur lah paha.
Ombo ingat ya anak kalian berita, jika hama ada tuh ya, ini ngawai. Oh, napa. Kita bisa rancang, tapi kita tidak tahu persoalan masyarakat di sini. Tuh ya bilang tadi kalau kita mau mandi kita geser, kalau kita tidak datang kita tidak tahu. Nah, handukan aliyo, kata itu ya, nama radaya, tempat tinggal kita. Jadi itu juga yang menjadi keuntungan kita sudah sekitar 300 lebih. Dan Bapak Mama saya kasih tahu sekalian kepada kita semua, ya ke pemilihan hari ini, yang menjadi hasil survei, kita itu 40-an lebih persen ke atas. Itu untuk yang lain itu di bawah 30%. Yang kita jalan sudah hampir 300 sekian titik. Respon masyarakat salah satu yang paling luar biasa di sini, tapi di mana-mana juga banyak. Kalau kita berkesimpulan tanpa mendului namun tahu kalau pemilihan hari ini kita sudah menang jauh. Dan kalau saya ngomong begini orang yang lain panas, kamu tinggal kasih tunjuk di mana kamu pertemuan supaya masyarakat tahu. Kamu tinggal kasih tunjuk ide dan gagasan kamu untuk bangun di Sumba Timur apa. Kamu tinggal hari ini semua calon yang ada, dia pernah kabit, dia pernah kepala bagian, dia pernah DPR, dia pernah wakil bupati. Hari ini sudah, kalau memang bertarung betul-betul, kau buka kau mendiri. Ini yang saya lakukan semasa saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan masyarakat menjabat jabatan ini. Bukan lagi kau cerita nanti kalau saya buat ini, itu sudah nanti waktu kau dikasih kesempatan kau buat. Sama dengan Pak Christopher Pry, waktu dikasih kesempatan jadi camat, jadi kadis penduk, membangun ide-ide dan gagasan untuk menjawab persoalan masyarakat. Kurang KTP, belum terlayani, masyarakat susah untuk datang ke kabupaten. Beliau cari ide, inovasi, turunkan stafnya kepada masyarakat supaya masyarakat mampu dilayani. Itu inovasi untuk menjawab persoalan. Kita juga dari pencairan dana desa yang begitu sulit, begitu rumit, kita rubah menjadi persoalan yang lebih sederhana, lebih cepat. Kapan saja sudah beres administrasi, kita tantangan. Kenapa kita mau itu? Kita tahu selain kita sekolah, kita juga tahu bagaimana masyarakat punya kebutuhan. Kalau masyarakat urus satu surat, dihabiskan uang sekian banyak, waktu sekian banyak, membuang dia punya energi, membuang dia punya uang, membuang dia punya waktu. Jadi kita turun ke sana. Itu salah satu contoh. Dan itu yang perlu kita butuhkan dalam kepemimpinan di tengah kondisi yang seperti kita di Sumba Timur. Beda kalau jadi bupati di Jakarta, uang melimpah-limpah. Ya kau tinggal setel mau ke arah mana saja. Beda kalau jadi bupati di Sumba Timur, luas wilayah, jumlah penduduk miskinnya, angka stunting, tapi uang terbatas. Bagaimana dengan 1 ember air, kita harus menyiram sekian ribu tanah. Tapi kalau orang yang cerdas, dia bisa saja. Seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati. Jadi Pak Bupati memang cobaan besar, Tuhan kasih beliau memimpin di tengah kondisi kita yang sulit. Tapi Tuhan juga tidak melepaskan tangannya untuk memberikan bukti kepada kita bahwa Tuhan menyayangi dan bertanggung jawab siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin. Tuhan berikan akal budi dan kesehatan sehingga beliau membawa kita semua pemimpin untuk keluar dari berbagai persoalan yang ada, baik COVID, seroja, belalang, hama-hama lain dan juga kondisi yang ada. Itu patut kita syukuri. Kita baru kampanye damai tadi di sana. Dan kita berharap damai itu bukan hanya sekedar kita didoakan, bukan hanya kita sekedar untuk kita ucapkan, tapi kita juga betul mendorong diri kita sebagai kandidat dan tim sukses. Kalau kita disehati sudah pasti sudah. Di mana-mana tidak kita pernah kasih jelek siapa-siapa. Itu membuktikan bahwa paket sehati salah satu paket yang dewasa dalam berpolitik. Itu yang disampaikan Ibu Ketum tadi. Yang masih main hoax, masih kasih jelek orang, masih suka tuduh-tuduh sembarang, segala macam, itu belum dewasa dalam berpolitik. Harus belajar lagi kalau proses pendewasaan diri. Harus mengalami pengalaman-pengalaman dan penguatan-penguatan. Karena mau jadi pemimpin tidak bisa ditempa di bara di dapur biasa. Dia harus ditempa di bara yang lebih panas. Ditempa oleh pengalaman dan kondisi yang lebih sulit. Sehingga lahir untuk menjadi pemimpin yang tangguh, yang berdiri di hadapan persoalan masyarakat, yang maju bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Bukan diam ciut dalam kamar kemudian kita kandandak dan kemudian kita mengeluh. Belum bisa kita jadi pemimpin. Tantangan harus dihadapi. Itu salah satu karakter positif dari Bapak Christopher Pry yang memotivasi saya sebagai pribadi muda untuk juga berdiri belajar di tangan seorang mentor untuk juga menjadi calon pemimpin kalau Tuhan berkenan. Jadi ina amambul nama jarang garap tahu tinggal kita hadapi waktu yang tidak lebih dari 60 hari lagi. Hamayang gak menyumbang, buldaba nyimi ke hamayang. Kata tua manalehi hinjara.
la kuramotu, kulamotu. Karena harang la hupu, lundung la pinu. Coblos ya nomor 1, paket sehati, karena pasti kita akan nomor 1. Tepuk tangan, nomor 1. Tiang kata nudu ya nudu. Nomor hau, takahamu la iti. Tiang, dan padangannya wala tiang. Ya kan? Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ina Ama, Leo, Boku Apu. Saya lihat kakalak tadi luar biasa. Biasa kalau ketarian na kutung na awang, debuin, na tanahnya, na au, na kutung na. Ini kita kakalak naik ini abu, itu luar biasa. Ya toh. Terima kasih banyak untuk semua panitia, Tuya, Boku yang mewakili tokoh masyarakat. Yuta kami laba kalebi Leo, Ina Ama, Eri Ayah Tuya Mamu. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan sambutan yang luar biasa. Nanti sebentar nakalebimu Bapak KP, Bapak Christopher Prai akan menuntaskan apa yang saya sampaikan. Yang kurang disempurnakan, yang lebih juga akan dipangkas supaya pas dan juga masyarakat lebih paham kenapa harus memilih sehati. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Mata aku YouTube Eli, aku mengandila umah supaya saya membenahi diri supaya lebih baik ke depan. Kalau ada yang baik mungkin bisa dimanfaatkan supaya bisa menjadi bahan untuk kita bisa memotivasi diri lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kita berdiri dulu supaya yel sebelum Pak Bupati sampaikan. Kalau saya bilang sehati, buahnya KPFR menang. Kalau saya bilang coblos nomor 1. Kalau saya bilang wala tungga menang. Tangan hudita man. Asin kita tutup kaya kakakala. Karena hebeli na aw ya. 1, 2, 3. Sehati! KPFR! KPFR! Coblos nomor 1! Coblos nomor 1! Wala tungga! Kaya! Terima kasih. Jadi dari yang apa-apa ketugaran apa-apa kawin